Antoni? Mic-nya belum di unmute. Bisa? Ya, Oke, yuk. Mantap. Yuk, doa yuk. Siap, Antoni? Ke-mute lagi. Doa Bapak kami juga nggak apa-apa. Antoni, ke-mute lagi, ke-mute oke. lagi. Oke, sip. Oh, oke. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masuk dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Dalam nama Kudus. Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Oke, thank you Antoni. Wah, mantap. Kalau lihat nih, rame ya kali ini ya. 20. Mungkin 17 atau 18 ya, termasuk kakaknya. Nah, oke. Di pagi hari ini yang sangat cerah nih, kan kemarin-kemarin hujan terus nih. Kali ini kan cerah banget nih. Gimana kabarnya kalian nih? Baik-baik aja? Baik-baik aja? Gimana? Halo, halo. Ada yang mau jawab, Koko? Halo, halo. Halo. Yang kemarin gimana nih? Ah, sepi ya. Oke, tanda jempol. Oke, tanda jempol udah oke. Koko lihat kok. Siap. Tanda jempol udah oke. Nah, di pertemuan kali ini, pertemuan bir kali ini, kita akan ngebahas temanya apa? Temanya apa? Ada yang bisa jawab temanya apa? Apa nggak baca flyernya ya? Wah, kayak cuman masuk doang. Sepertinya tidak dibaca, hanya itu tulis meeting Waduh. ID dan passwordnya. Iman yang menyelamatkan. Ah, mantap. Siapa tuh? Lita ya? Nah, ye. Akhirnya ada yang baca flyernya ya. Ya, kali ini adalah iman yang menyelamatkan. Jadi, iman tuh yang menyelamatkan. Apakah betul? Gimana caranya? Apa itu iman yang menyelamatkan? Nah, untuk itu kita mau panggil ahlinya yang pertama nih. Ahlinya yang pertama siapa tuh? Yang bawain hari ini? Kak Neneng. Halo. Halo Kak Neneng. Apa kabar? Eh, Baik. Halo sayang semuanya. Halo Kak Neneng. Oke, Iman pendalaman hari yang ini. menyelamatkan. Amin. Nah, kali ini kami serahkan semuanya ke Kak Neneng untuk belajar kitab suci dan pendalaman iman. Kak Neneng, silakan Kak. Oke. Nah, kita baca dulu kitab sucinya ya. Yang dari Markus ya. Iya, betul. Sebentar. Udah? Apa kelihatan? Yo, 21 apa 5 dari 21 sampai 43. Kita diituin aja ya. Jadi si Neneng yang ganjil, adik-adik yang genap. Bagaimana? Semuanya aja. Ya. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai bacaan Injil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Mana? Kok nggak ada yang jawab? Oh, nggak ada yang jawab. Apa Koko Albert aja sama Cineneng? Ayo Koko Albert aja deh.
Koko Abed aja. Enggak Saya? mereka aja. Boleh. Nah, ayo. Mantap. Datanglah seorang kapal rumah ibadat yang bernama Yai Ya 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 Yairus. Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dia dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Oke, 27 Ci Evelyn deh. Boleh saya continue? Ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katakannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaraannya dan ia merasa bahwa badan sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu pergilah di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya jawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Selanjutnya Matthew ya, ntar ya. Matthew. Iya. Ya, lanjutin. Selanjutnya Matthew. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga
kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Anthony, Yesus ya nanti habis itu Anthony. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudahlah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kami ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya Talita kum, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu. Demikianlah, sudah sayang. Demikianlah Injil Tuhan. Sabda pada Tuhan. Ya. Minggu ini temanya bagus banget. Iman yang menyelamatkan. Cineneng cuma kepikiran sama seorang Santa yang begitu Cineneng kagumi. Sampai sekarang Cineneng itu paling kagum sama dia. Santa Bernadette. Karena dia mempunyai iman yang begitu besar. Siapa yang tahu Santa Bernadette? Elizabeth? Yo. Hah? Yo, Ci Evelyn tahu Santa Bernadette siapa? Ayo, kita minta Ci Evelyn. Ci Evelyn jago. Ci Evelyn? Mana Ci Evelyn? Yo, Ci Evelyn, siapakah Santa Bernadette? Cineneng jujur aja, Cineneng paling kagum sama Santa Bernadette. Enggak, aku nggak tahu. Seorang Santa yang, ayo Ci Evelyn. Kayaknya Ci Evelyn bisa. Ci Evelyn mana Ci Evelyn? Tahu lah. Aku nggak tahu Kak Neneng. Anthony. Kalau Cimade jangan ditanya. Yo. Alita. Siapakah Santa Bernadette? Atau Koko Albert? Tahu siapa Santa Bernadette? Suster ya? Seorang suster. Yang ya. Lourdes ya? Iya. Yeay. Dapat hadiah nih Koko. Ya. Yang mempunyai sakit sama seperti yang perempuan tadi. Dia cuma kalau perempuan yang di dalam kitab suci dengan iman, dia nggak tahu sebenarnya. Cineneng juga yakin dia tuh sebenarnya nggak tahu Yesus tuh bisa nyembuhin, tapi dengan iman dia cuma gue pegang aja jubahnya, pasti gue sembuh. Seketika itu juga di dalam kitab suci, perempuan tadi udah sembuh. Sama seperti Santa Bernadette, dia punya penyakit paru-paru yang waktu itu udah badannya kecil. Sampai sekarang coba kita lihat seluruh penjuru dunia kalau ke Lourdes, mereka begitu mengagumi Lourdes. Karena di Lourdes lah penampakan Bunda Maria. Dan Santa Bernadette lah yang walaupun orang anak kecil ngapain sih so action, so tahu. Padahal si Santa Bernadette waktu itu dia punya penyakit paru-paru yang udah badannya kecil.
Sampai dia korek-korek. Wah, ada kata dia pernah ngomong sama orang, sama papahnya, dia ngomong, oh saya pernah lihat perempuan cantik. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang percaya. Dia bilang sama semua orang, saya pernah melihat perempuan cantik, untuk menggali lubang di Lourdes itu. Air Lourdes. Begitu banyak orang yang minta airnya. Bukannya karena, oh air di sini kan banyak. Di tempat Cinaneng mungkin minta air juga banyak. Cuma iman. Makanya orang Katolik cuma satu. Kita punya iman Katolik yang seperti yang 2 minggu lalu Ko Albert bilang, sebesar biji sesawi kita bisa mindahin gunung. Cuma satu. Ini sih Cinaneng cuma kepikiran Santa Bernadette yang waktu itu sakit. Dia mampu sedikit demi sedikit. Oh iya, dia berdoa. Bunda Maria, dia sangat mengagumi seorang Bunda Maria. Santa Maria. Santa Bernadette adalah orang yang patut kita, makanya dia kemana-mana selalu dia bawa rosario. Itulah kekuatan dia. Dia paling mencintai rosario. Mario. Iya. Mengembala apapun dia bawa rosario. Iman Santa Bernadette begitu hebat. Sampai-sampai walaupun dia sakit, dia tetap, saya berdoa rosario dan saya percaya. Penyakit saya nih ya, semua apalagi sekarang ini. Begitu kita dengar, ada yang ini, oh satu keluarga ini lagi begini. Cinaneng aja kadang-kadang down. Mulai tadi kayak kemarin 2 hari yang lalu, ada yang meninggal karena ini, ada yang sakit satu keluarga. Tapi Cinaneng cuma satu. Cinaneng menyerahkan semuanya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sampai Cinaneng bilang kayaknya bete di rumah. Makanya begitu ada bacaan ini, Cinaneng ingat Santa Bernadette. Santa Bernadette walaupun dia begitu ringkih badannya, begitu sakit, dia tetap dengan iman dia percaya bahwa semua sakit dan penyakit pasti dapat disembuhkan. Jangan kita tiru semua santa-santa kita, santo-santo kita. Banyak begitu yang dengan iman dia akan sembuh. Sama seperti ini Cinaneng cuma sedikit aja ya. Ko Albert juga kemarin dengar, karena kita kemarin pas habis doa rosario ya, bareng-bareng buat teman-teman kita yang Ave Singer. Ada satu kalau nggak salah cerita dari Ibu Kartinem. Dia masuk ke rumah atlet, katanya penuh. Tapi dengan iman dia bilang gini, Bunda Maria, saya pasti bisa masuk ke Wisma itu. Kalau nggak salah Koko Albert juga dengar. Begitu banyak orang yang masih nunggu ibu dan bapak sahabat kita itu, dia bisa masuk ke Wisma Atlet dengan pengobatan. Makanya dengan iman kita percaya. Cinaneng percaya. Cinaneng pun selalu, kalau Cinaneng makanya kalau pergi jauh, Cinaneng selalu bilang, ada orang yang bilang, Neng, lu ke sana, aduh, cuma Yesus dan Bunda Maria yang mendampingi Cinaneng. Bukannya Cinaneng sombong, enggak. Oh, di tengah gelap-gelap ini nanti ada apa-apa. Cinaneng bilang cuma satu, Yesus adalah penjagaku. Sama seperti Santa Bernadette. Santa Bernadette begitu mempercayai imannya kepada Bunda Maria. Dia sangat mencintai Bunda Maria. Dia kemana-mana dia selalu membawa rosario. Karena dengan rosario dia percaya semua penyakit, semua orang jahat akan hilang dengan dia berdoa rosario. Makanya Santa Bernadette kemanapun dia pergi selalu dia membawa rosario suci. Itu aja yang Cinaneng mau. Apapun yang kita lakuin, apapun yang kita hadapin, kita harus percaya dengan iman kita. Kayak Yairus, anaknya. Orang-orang nggak ada yang percaya. Orang-orang yang nggak mempunyai iman nggak percaya. Masa orang udah mati bisa itu lagi?
Tapi dengan iman, Yesus bilang, anak ini cuma tidur. Dengan iman, Yairus tuh percaya, Yesus pasti bisa. Makanya Yesus bilang, ayo anak, kamu bangun karena dia cuma tidur. Kalau kita mempunyai iman pun, apalagi kita percaya deh, di zaman sekarang ini, satu, iman yang kita butuhin. Ya jangan lupa juga kita selalu jaga protokol kesehatan kita, apalagi saat-saat seperti ini. Oke, buat adik-adik, cuma itu aja. Cuma kan Neneng tuh cuma apa? Neneng tuh cuma kepikiran dari kemarin-kemarin tuh begitu iman yang menyelamatkan. Neneng malah cuma kepikirannya seorang santa, yaitu Santa Bernadette. Karena Neneng paling suka sama Santa Bernadette. Sayangnya Neneng belum bisa ke Lourdes. Ya mungkin siapa tahu Neneng mempunyai rezeki. Neneng mau lihat begitu. Di situ ada di peti kaca ada Santa Bernadette yang lagi tidur. Begitu cantiknya dia. Dengan iman dia, sampai sekarang Lourdes terkenal di seluruh dunia. Dengan iman dia. Itulah seorang Santa Bernadette yang Neneng kagumin. Dengan imannya, dia percaya sakit dan penyakit yang dia derita pasti akan sembuh. Itu aja, oke? Kita Neneng cuma pendalaman imannya seperti itu aja, karena cuma Neneng jujur aja kepikiran seorang santa yang Neneng kagumin adalah Santa Bernadette aja. Oke, Neneng ituin ke Ko Albert ya. Oke, gitu aja. Yang penting Neneng pesan sama adik-adik, kita jangan lupa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, ini loh saya. Dan kita tunjukin bahwa kita orang Katolik. Jangan pernah takut. Satu, Neneng ingatin juga, jangan pernah takut kita membawa tanda kemenangan kita. Dimanapun kita, kalau kita mau makan, Neneng selalu gitu. Mau makan di tempat siapa, kayak Neneng selalu doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah tanda kemenangan kita. Itu adalah iman kita. Oke, cuma segini aja, karena Neneng tuh di iman ini cuma satu. Kebetulan cuma satu, yaitu Santa Bernadette. Dan Neneng ingetin juga sama adik-adik, jangan pernah kita malu untuk membuat tanda kemenangan kita. Oke, Neneng itu lagi ke Ko Albert ya. Oke, Kak. Thank you, Neneng. Wah, luar biasa sekali pendalamannya. Pokoknya jangan takut, seperti Santa Bernadette pun percaya, iman. Iman seteguh batu karang. Pokoknya kita harus punya iman seteguh batu karang. Apapun itu, kita pasti bisa melewatinya bersama-sama ya. Mantap sekali. Terima kasih Kak Neneng. Terima kasih. Nah, inilah setelah ini sesi yang ditunggu-tunggu teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, karena waktu sudah belum itu. Tapi sebelum itu, kok mau lihat lagi nih wajah-wajah teman-teman. Kok pada belum buka kamera ya? Bingung loh. Iya, padahal cantik-cantik ya. Waduh, iya. Cantik, ganteng-ganteng semuanya. Halo semuanya. Yuk, sapa-sapa satu sama lain lagi. Di manakah kalian? Di manakah kalian? Pada nunduk, pada... Halo, Edward. Edward mau unmute tadi itu. Mau say sesuatu? Ya, saya pencet. Oh, saya pencet. Dikirain mau say sesuatu. Ada lagi? Gimana yang lainnya nih? Edwardnya? Oh, Edwardnya tutup lagi. Kok ditutup lagi? Halo. Darren. Kak Vidi datang tuh. Halo Kak Vidi. What's up? Halo Kayet. Halo semuanya. Saya rusak, Pak. Wah, apa tuh? Kok burem ya? Nggak apa-apa. Nah, Merah saya lagi rusak sedikit, Pak. Oh, oke. Sip, nggak apa-apa. Rusak sedikit nggak apa-apa. Masih bisa kelihatan kok. Masih bisa. Nah, berikutnya adalah sesi
permainan, games. Nah, untuk itu kita harus serahin ke ahli games nih biasanya. Yang siapa itu? Cici Maria. Kakak Maria. Kakak Thank Maria, you, halo. Alba. Halo, ya. Iya, thank you. Wah. Nah, Wah, hari oke. ini Cici nggak bakal kemana-mana ya, nggak akan seseru Ko Albert atau Ciluin ya kemarin ya gamesnya ya. Mungkin stylenya Cimaria agak mirip-mirip dengan Ciyogi karena kita setara ya, usianya setara gitu ya. Jadi kalau misalkan Ciluin sama Ko Albert pasti stylenya beda lagi. Kalau Cimaria dengan Ciyogi stylenya beda. Kalau Cilusi dengan Cineneng itu style beda lagi ya. Jadi teman-teman, siapapun yang ngebawain semuanya itu adalah di belakangnya atau di sebelahnya ada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, yang bilang amin tuh, kasih jempolnya dong dua-duanya sekarang coba. Oke, siapapun yang ngebawain semuanya akan menjadikan berkat buat kita semua. Amin. Nah, sekarang Cimaria coba mau nambahin dari Cineneng ya, dari Injil hari ini. Sebelum kita masuk ke games, semua harus fokus. Arahkan mata dan telinga semuanya. Oke? Nah, kalau kalian semua, teman-teman sekarang mengarahkan mata dan telinga, fokus kepada kata-kata dari mulut Cici dan gerak gestur tubuh dan muka dari Cimaria, maka semuanya akan bisa menjawab dengan baik. Oke? Nah, Cici akan nambahkan, Ko Albert boleh bantu Cici coba tolong di di-share lagi tadi slide Injilnya Oke. ya. Oke, mulai ya, start ya. Mulai dari sekarang sampai 5 menit ke depan semua fokus di Cimaria nih, di Injil ini. Setelah 5 menit ke depan kita akan masuk ke dalam pertanyaan ya yang merupakan kuis. Nah, sekarang siapa tuh? Oke. Bacaan hari ini adalah diambil dari Injil Markus 5 ya, Markus 5. Ayatnya nggak perlu ya. Ayatnya itu dari 21 sampai 43 ya. Nah, jadi isinya adalah pertama Yesus itu nyebrang dengan perahu ya, terus orang banyak ngikutin. Lalu ngerumunin dia pada saat dia di tepi pantai, di tepi danau, pantai lagi, danau ya. Terus datang seorang siapa? Yang tadi Jose agak keseleo sedikit bacanya ya, keseleo dikit ya, karena namanya unik sekali ya. Namanya bagus banget ya. Seorang rumah ibadat, kepala rumah ibadat nih ya. Nah, namanya si Yairus. Dia ngelihat Yesus, lalu dia tersungkur ya, karena dia udah tahu, dia udah dengar Yesus itu siapa ya sebelumnya. Pas dia dengar, oh Yesus datang, dia tersungkur. Lalu dia ngapain? Apalagi sikap dia? Yaitu memohon, ya, memohon kepadanya, lalu berkata-kata. Yang dia mohonin itu apa? Yaitu, aku minta anakku sakit, mau mati, hampir mati loh. Datanglah kira-kiranya, gitu ya. Datang, dia cuma minta datang. Lalu letakkan tanganmu di atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Artinya, di sini Bapak Yairus, Bapak tuh, Cici Maria aja keseleo ya. Nah, Bapak Yairus ini sudah memiliki iman di dalam hatinya bahwa Yesus itu seperti yang dikatakan semua orang bahwa dia adalah seorang penyelamat. Oke, di sini lalu dia cuma ngomong kalimat ini, anakku perempuan sakit, dia cuma minta datanglah dan letakkanlah tanganmu supaya ia selamat dan tetap hidup. Ingat ya, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan hidup. Artinya di sini dia itu yakin banget bahwa Yesus bisa nyembuhin itu anaknya. Itulah yang disebut iman. Padahal belum terjadi, ya. Jadi yang disebut iman adalah sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita harapkan belum terjadi dan belum terlihat. Itulah iman di Ibrani 1 ayat 1 ya, tapi Cici Maria nggak bakal buka di sini. Jadi teman-teman harus tahu dulu iman itu apa ya. Kalau udah kejadian itu disebut miracle. Miracle atau mukjizatnya ya. Ini yang dibutuhkan oleh Yesus adalah iman kita semua.
Ya, jadi di sini dalam masa COVID ini, pokoknya aku percaya kalau aku setiap keluar dari rumah, pada saat aku mau keluar nih, setiap minggu aja Tuhan, ampuni kami ya, saya mau makan bersama sama keluarga ke mall 1 jam aja, bosan di rumah seminggu ya. Tolong lindungi kami, bukan mencobai Tuhan, tetapi kita harus tetap prokes ya, 5M, 3T. Ya, kalau nggak salah ya, terbalik maafin Cici ya. Nah, jadi prokes itu harus kita sudah melakukan prokes dan kita pergi ke mall hanya untuk makan bersama, tetapi kita melihat sekeliling, kita jaga jarak apa sih? Kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan dan kita punya iman, Tuhan ampuni kami mau makan ya, bukan mencobai Engkau Tuhan ya. Nah, jadi akhirnya teman-teman pergi, tetapi bergantung dia sudah agak tua ya, sudah agak berusia. Teman Cici Maria, tante-tante juga teman ya. Jadi teman-teman tahu apa yang terjadi? Cici Maria nyari rumah sakit sulit sekali, kecuali yang di Bogor, Bekasi itu masih ada tempat tetapi tidak banyak. Oke? Akhirnya, mau tahu apa yang terjadi? Pada saat kita beriman, Tuhan, rumah sakit nggak ada. Jadi isolasi mandiri di rumah ya, engkau ada, engkau hadir ya. Kita ikuti semua prokes, kita merawat iinya itu dengan baik, kita juga harus menjaga jarak dengan dia, kita mengikuti semua peraturan. Niscaya di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun sekarang lagi isol mandiri, kita percaya karena Tuhan mengasihi kita dan kita sudah mengikuti semua prokes, kita sudah mengikuti semua cara-caranya, iinya pasti akan sembuh. Nah, itu karena kita percaya Tuhan itu ada, Yesus itu ada ya. Yesus itu ada di bumi maupun di surga ya. Dia datang sebagai Allah yang Maha Rahim. Nah, kenapa Maha Rahim? Penuh dengan belas kasihan. Nah, kalau misalkan Bapak Yairus ini tidak tersungkur dan tidak menyadari bahwa itu Yesus dan dia berkata, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup, mungkin Yesus juga, bukan mungkin, Yesus nggak akan mendengarnya karena dia tidak punya iman. Oke, kita lanjut. Lalu Yesus itu pergi dengan orang itu berbondong-bondong mengikutinya dan mendesaknya. Lalu di situ ada perempuan. Ingat ya, ini orangnya keberapa nih? Perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ya, ada kasus baru nih ya. Kasus yang tadi Yesus itu lagi jalan. Jadi cerita itu Yesus lagi jalan sama si Bapak Yairus dan rasul-rasul yang lain. Tapi rasulnya cuma 3 yang diajak. Nanti ada di ayat berikutnya. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Seorang perempuan ini sifatnya seperti Bapak Yairus. Dia yakin, oh itu tuh yang nama Yesus. Padahal dia belum pernah lihat tuh, Yesus itu yang kayak apa. Tapi pas dia dengar, Yesus datang. Dan dia lihat, oh orang yang itu. Dia baru meraba-raba, tapi dia sudah punya iman, meyakini bahwa dia Yesus. Dan dia ngapain? Dia menjamah jubahnya. Dan di dalam hatinya dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu iman dia ya. Jadi si perempuan ini sudah mengatakan itu dalam hatinya dan pada saat dia mengatakan itu dalam hatinya, ngeling kepada hati Yesus. Yesus berasa, siapa ya yang menarik jubahku? Nah, jadi teman-teman, pada saat itu teman-teman, jadi pada saat benar-benar si perempuan itu menjamah, maaf tadi Cici nggak konsen, ada yang mau masuk Cici admit ya karena mengganggu pemandangan. Jadi pada saat dia bilang seperti itu, Yesus ngeling ya, wah ada yang menjamah aku. Sedangkan murid-muridnya aja nggak tahu bahwa ada yang di kolong lagi jamah jubahnya Yesus ya. Tapi Yesus yang tidak melihat dan tidak mendengar saja, dia bisa merasakannya karena siapa? Dia adalah Tuhan yang Maha Rahim. Dan dia membutuhkan iman dari kita untuk mendapatkan apa yang sesuai dengan kehendaknya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Ya, untuk kesembuhan, untuk mungkin sekolah, untuk mungkin dalam masa COVID ini tetap bisa bertahan di dalam perekonomian, iman, dan yang lain-lainnya. Oke, nah seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia cuma ngomong kayak gitu dan menjamah, pendarahannya langsung berhenti selama 12 tahun, udah pakai tabib, udah pakai dokter yang paling keren, ya. Gak bisa
cuman dia punya iman kecil begitu aja, dia berkata satu kalimat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kata itu, dia sembuh. Amin. Nah, lanjut. Oke, itu kasus yang kedua ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Sudah lewat tadi ya, murid-murid menjawab, masa kamu nanya? Iya kan? Yang mendesak dekatmu, kok kamu malah nanya? Karena mereka juga nggak tahu ada yang mendekat sama dia, ya, sama Yesus. Lalu ia memandang sekeliling dan dia menemukan siapa orang itu dan dia berkata, ya, lanjut. Perempuan itu kan tersungkur, dia berkata apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apa yang menyelamatkan? Sesuai dengan tema yang dibuat oleh Cineneng tadi. Iman yang menyelamatkan, ya, nggak ada yang lain, hanya iman yang menyelamatkan. Jadi kalau kita beriman, tetapi kita harus disertai dengan akal budi, ya, karena Tuhan Yesus bilang, Allah bilang, kasihilah aku dengan akal budi juga, ya. Gitu loh ya. Jadi pada saat itu juga akhirnya ya sudah pada saat dia disembuhkan karena imannya, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala. Ini kita balik lagi ke keluarganya Yairus ya. Udah nyampe nih, ceritanya udah nyampe. Ada satu keluarga bilang gini, anak kamu sudah mati. Apa sih? Ngapain sih kamu ganggu-ganggu guru? Kata dia gitu kan. Udah mati. Kamu tuh perjalanan kamu juga sekarang pada saat kamu di perjalanan juga manggil guru, dia sudah mati, katanya gitu kan. Lalu Yesus bilang apa? Jangan hiraukan perkataan mereka. Dia ngomong kepada Bapak Yairus. Karena dia tahu, ya, Bapak Yairus itu punya iman besar banget, ya. Jangan percaya sama mereka, ya. Jangan hiraukan mereka. Jangan takut, percaya saja. Apa katanya? Jangan takut, percaya saja, ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali yang tadi Cici bilang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, cuma 3 orang yang boleh ikut masuk ke dalam. Lalu tiba ke rumah kepala ibadat dan di sana dilihatlah orang-orang ribut, menangis, meratap, dan suara nyaring. Tadi masih di depan pintu ya, udah masuk nih. Nah sesudah ia masuk berkata orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Yesus ngomong kayak gitu. Coba teman-teman, kalau saat itu Carlita, Cici mau nanya sama Carlita. Carlita kalau lagi ada di situ tuh di kerumunan itu, ngelihat itu anaknya udah bener-bener mati ya, kelihatan meninggal ya. Terus tiba-tiba Yesus ngomong, anak ini tidak mati tetapi hanya tidur. Carlita percaya nggak? Coba di-unmute. Percaya sih, harusnya kalau Yesus yang bilang. Tapi kalau misalnya bukan Yesus yang bilang, nggak tahu percaya apa enggak, masih bingung, masih linglung-linglung. Sama. Oke, misalnya yang ngomong pada saat itu bukan Yesus. Ya, tapi kejadiannya sudah di depan punya iman. Ada muridnya, misalnya si Yohanesnya Kak, atau si Petrusnya yang ngomong. Percaya? Percaya nggak Carlita? Gak tahu sih sebenarnya antara percaya nggak percaya. Tidak. Kenapa? Karena yang diimani Carlita adalah si Yesus, bukan si Petrus, bukan si Yohanes. Kecuali pada saat itu Yesus nggak ada dan Carlita tahu Petrus itu adalah muridnya muridnya Yesus ya, muridnya Yesus. Lalu percaya bahwa kuasa itu sudah diturunkan pada saat Roh Kudus turun atas para rasul ya. Nah, ini kan kejadiannya bukan di Pentakosta ya, jangan melebar ya. Jadi di sini adalah karena Yesus yang melakukan dan berkata seperti itu, Carlita percaya. Itu jawaban yang sangat excellent, oke? Percaya ya. Tetapi mereka menertawakan dia, maka ada yang nggak percaya loh Lita ya. Maka diusirnya semua orang itu karena gangguin nggak, pusing nggak sih? Ayah dan ibunya saja yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar. Tadi masih di ruangan tengah ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, dia katakan apa? Dia katakan apa? Victoria jawab. Nicole atau Victoria, namanya ada 2, Cici Mati suka nyebutnya. Oke. Apa Baca. tadi Katanya apa?
Hai Ayo tuh udah anak, di bold. aku berkata kepadamu, bangun. Itu udah di bold sama Ko Albert. Ayo baca. Apa katanya? Talitakum yang berlatih. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Oke ya. Jadi dia cuma ngomong tali takum ya, tali takum ya. Nah, yang artinya adalah hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Oke. Seketika itu juga anak itu berdiri, bangkit dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Ingat ya, kata 12 tahun udah 2 kali ya. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyentuh mereka, memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam games. Cici nggak akan ngulang ya. Semua fokus, dengarkan ya. Perhatikan gestur tubuh dan mulutnya Cici, terutama mulut ya. Vidi atau Albert, oh ya, oke. Tolong ini dong, spotlight Cici. Oh, udah di spotlight ya. Oke, sorry. Nah, jadi, wah, Ocha udah siap-siap nih. Nah, pertanyaan yang pertama, caranya adalah nanti teman-teman tinggal jawab saya. Ketik saya di chat ya, di chat. Nanti Ci Yogi dan Ko Albert akan membantu melihat orang yang pertama, kedua, sampai yang ketiga yang mengatakan saya dulu. Artinya itu kalian mau jawab. Pada saat mau jawab, pada saat disebut namanya oleh Ci Yogi atau Ko Albert ya, namanya misalnya yang ngetik pertama namanya yang ngetik pertama di chat saya itu adalah misalnya Ocha. Berarti Ocha harus jawab ya. Dari gerak mulut Cici mengatakan 3 kata atau 5 kata ya. Tadi kan udah baca firman Tuhan kan ya, udah baca Injilnya ya. Nah, di situ semua nggak akan lari dari situ supaya teman-teman juga dapat ya. Oke, Cici Maria akan kasih pertanyaannya dulu, terus jawabannya dengan gerakan mulut. Oke? Pertanyaannya adalah yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah cuma ada 3 pertanyaan. Kalau misalnya kalian nggak bisa jawab lagi, akan menjadi 5 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 adalah, ada berapa orang atau kasus di dalam Injil hari ini? Ya. Kasus ada satu nggak begitu. Caranya nggak begitu. Harus ditunjuk sama pembina, baru disuruh jawab. Oke? Sudah ya. ada dan banyak sekali deh jawabnya. Jonathan. Oke, yang jawab saya 3 orang pertama. 3 orang pertama. Jawab sayanya 1 aja ya teman-teman ya, nggak usah di copy paste panjang sayanya lebar. 1 aja. Ayo, siapa yang jawab tuh? Kak Albert sama Ciogi. Yang pertama Jonathan. Oke, Jonathan boleh unmute, jawab. Ada 3. 3? 2. Jonathan jawab. 2. Jawaban yang pertama, pokoknya jawabnya 3 kan? Oke, berarti jawaban yang saya yang kedua itu tadi salah ya, Jonathan this ya. Oke. Yang nomor 2? Elis. Siapa? Hah? Elis. Elizabeth. Oke. Ada 2 kasus. Sebutin. Karena tadi udah dijawab kan, ada 2, ada 3, kamu tinggal milih dia tuh. Nanti 3 salah, berarti 2. Oke. Kasusnya apa? Dari yang... Jangan lihat mami ya. Ada. Apa? Apa, Dek? Liz? Apa, sayang? Ayo. Pasti bisa. Yang pertama tadi siapa? Yang orang nggak bilang udah mau mati. Tapi Yesus bilang dia hanya tidur. Oke. Itu anaknya siapa ya? Itu anaknya siapa? Benar-benar itu anaknya siapa? Itu kasus pertama. Anaknya siapa itu? Soalnya hadiahnya gede nih, harus jawab. Jadi benar-benar ngerti Injil
hari ini. Apalagi ditambahin iman tentang Santa Bernadette sama Cineneng tadi. Bagus banget. Ayo, anaknya siapa? Nggak usah namanya mungkin susah. Tapi dia seorang apa? Bapaknya itu seorang apa? Ayo cepetan. Yairus. Iya, good. Oke, nggak apa-apa. Kasus keduanya apa? Siapa? Oke, kelamaan ya. Aku udah Catat lupa. ya. Kenapa? Yang jawab saya yang ketiga. Ko Albert tolong catat si Elizabeth ya. Tapi belum lengkap ya Elizabeth ya. Yang nomor 3 siapa? Nomor 3 belum ada yang jawab saya nih. Nomor 3 nih. Oh, nomor 3 belum ada yang jawab saya. Belum Belum ada. ada. Wah, takut ya. Jawabannya ini pertanyaan saya. Nomor 3. Jreng. Masa takut sih? Aduh, tadi Nggak ada Cimaria yang tuh mau udah. jawab. Emang pertanyaan nomor 3 itu apa? Bukan. Yang tahu cuma Ko Albert sama Ciogi. Ayo ketik saya. Nggak ada yang mau jawab lagi nih. Jawab saya di chat. Saya sih bisa, tapi cuma takut nggak boleh lagi lah. Siapa itu yang ngomong? Yang ngomong siapa? Jonathan, boleh lagi nggak? Oh, Ci? Jonathan boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah, yang ketiga Jonathan tuh dia udah ketik saya. Ayo, ulangin kasus yang tadi dibilang sama Elizabeth, yang pertama dan yang kedua. Ceritain. Kasus yang pertamanya apa? Kasus yang keduanya apa? Boleh saya? Itu sih. Kasus yang pertama tuh kalau nggak salah yang berbondong-bondong itu kan. Keadaan. Oh iya, kalau udah kuning iya benar itu. Apa ya? Ayo, buruan. Oke, Dis ya. Siapa lagi ada yang mau jawab? Tadi siapa tuh yang jawab? Carlita, Cleo, Clarence, biasanya Atalia nggak ngedengerin kali ya tadi ya? Biasanya rame ya. Biasa rame nih games nih. Iya. Belum ada lagi yang jawab Kalau saya. Cimaria bikin kuis memang susah sih. Karena hadiahnya gede. Ya, worth it guys. 10.000. Worth it. Jose tuh katanya saya. Kasus 1 dan 2. Jose. Ya. Kasus 1. Siapa namanya? Lupa. Tapi dia berdarah tidak stop. Nggak bisa stop berdarahnya. Terus? Habis itu nomor 2. Iya, satu orang dia dia bukan mati tapi tertidur, gak bisa bangun. Betul. Oke. Ya, itu 2 kasus sudah. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya buat Jose. Kalau Jose bisa jawab baru betul semuanya. Oke? Karena tadi kan sudah diulang-ulang ya. Udah dijawabkan sama Elizabeth lain ya. Kasus yang pertama kamu bilang, itu sudah berapa lama mengalami pendarahan? Lalu yang kedua, anak yang dibilang tidur oleh Yesus, tetapi dia sebenarnya masih hidup, walaupun kata orang-orang sudah mati, itu usianya berapa tahun? Sama loh. 3 itu. 12. Siapa yang jawab itu 12? Baru bilang mau 12. Jawab 12 siapa barusan? Saya, Kak. Hah?
Baru mau bilang habis itu doa dia. Renatan. Siapa? Renatan ini siapa tuh? kok ade ya sama Jonathan ya? Ya. Oh. Oh, tadi mau bilang 12 habis itu dia bilang. Sabar Yose. Sabar. Ciogi sama Albert tolong catat Jose, tapi Renata saya dis. Kenapa? Karena tidak dikasih kesempatan menjawab, tetapi menjawab. Oke? Karena tidak chatting di chatting saya. Kalau jawab saya, pasti Ko Albert sama Ciogi akan membaca, lalu akan mempersilahkan kamu jawab dulu. Oke? Oke. Jawabannya adalah benar, 12. Oke? Jadi ada 2 orang ya. Baru mau bilang. Satu orang lagi. Ya. Oke, pertanyaannya adalah apa yang dikatakan oleh Yesus ya di dalam bahasanya dia ya, yang artinya adalah titik kepada anak yang dikira mati tetapi hanya tertidur. Bapak, Ibu, kemute. Siapa yang dipersilakan? Jonathan lagi tuh. Jonathan tadi. Tapi ada penjelasan ya, nggak hanya jawab gestur mulut Cici ya. Jonathan silakan. Ini ketiga kali Jonathan mencoba ya, nggak boleh mencoba lagi ya, nggak boleh ikutan lagi. Oke, Jonathan silakan. Jawabannya apa? Talitakum. Oke, artinya apa? Artinya apa? Ya, hai anakku, bangunlah. Terus? Lanjutin. Gak apa-apa kalau ada Alkitab di situ. Aku berkata padamu, bangunlah. Terus? Katanya cuma dalam bahasanya. Loh iya, tapi kan artinya panjang, nggak hanya itu. Ayo Cici kasih waktu 1 menit cari di Alkitab, nggak apa-apa. 60 detik. Sampai 33. Kalau enggak, sudah. Ayo apa jawabnya? Tadi kan kamu jawab bangunlah doang kan? Bener? Artinya. Kamu jawabnya apa? Apa? Artinya. Katanya kan talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Oh, gitu. Jawabannya. Ada di ayat berapa ya? Ada di ayat berapa ya, Jonathan? Ada di ayat berapa ya? Kalau nggak salah. Markus 5. Oh, ayat yang tidak jangan jawab ya. 41 kan? Ayat 41. Ayat 41. Berarti kalau di sini cara bacanya ayat 41b, ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Enggak, sorry, bukan B. Maaf ya, Cici salah ya, 41. Benar ya. Cici pikir ada tanda ini. Nah, oke. Boleh dicatat ya, Albert, Jonathan. Oke, Cici kasih 1 pertanyaan terakhir. Wah, kita kayaknya hari ini pagi sekali kita akan selesai ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari Ko Albert, atau Ciogi, atau Evelyn mau ngerjain teman-teman remaja kita, boleh ya. Ngerjain yang ada meaningful-nya, oke? Teman-teman remaja kita seneng kok dikerjain. Betul? Betul ya? Oke. Dikerjain mengenai iman ya. Itulah serunya Bina Iman Remaja, oke? Nah, jadi pertanyaan yang terakhir. Ya, tadi udah 3 anak ya? Oke, 3 anak. Nanti hadiah akan dikirimkan oleh Cilusia ya. Cilusia lagi kedukaan ya. Pertanyaan terakhir, Cici mau nanya. Pada saat Yesus bilang, pada saat Yesus berasa ada yang menyentuh dia, ya. Pada saat Yesus berasa ada yang menyentuh dia dengan kekuatan sekuat tenaga ya, sekuat tenaga gitu ya. Dia berasa kayak ada sekuat tenaga.
serem juga ya. Tapi Yesus sih untung nggak jatuh gitu saat itu ya. Jadi pada saat ditarik ya, aneh ya, murid-muridnya nggak ada yang sadar itu ada perempuan yang nyelinap dari bawah terus zep gitu ya. Itu unik sekali sih. Ini ceritanya kita harus punya fantasi yang tinggi nih ya untuk membayangkan kita di situasi seperti itu. Kapan-kapan nanti kalau kita udah offline, kita bikin drama ini. Oke? Nah, jadi pada saat itu, dengan sekuat tenaga, dia berasa kayak ada yang menariknya gitu ya. Nah, di situ, sesudah dia menyadarinya, teman-teman ingat nggak? Dia sudah sembuh dulu atau pas Yesus ngomong dulu? Ya, Pas sudah sembuh Yesus. dulu atau Yesus? Tunggu, pertanyaannya belum ada, nggak usah saya. Pertanyaannya belum ada. Gauge your my mouth belum ya, belum starting. Oke. Nah, jadi saat dia bilang dia mengalami kesembuhan dulu ya, atau sesudah Yesus mengatakan hal tersebut baru dia sembuh. Ya. Nah, jadi yang dikatakan Yesus adalah seperti ini. Sebentar ya, Cici Maria agak ini supaya jangan terlalu panjang. Dia bilang begini. Oh bukan, gini aja. Pada saat dia mengalami kesembuhan itu, pada saat sesudah Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, atau sebelumnya, ya, yang pada saat sebelum Yesus berkata dan menyadari hal itu terjadi, yang dikatakan oleh perempuan itu, yang sakit pendarahan sudah 12 tahun itu, ya, apa perkataan dia di dalam hatinya? Perkataan dia di dalam hatinya adalah oke? Jawab. Kayak tuh kasih kesempatan tuh. Ci Maria pilih yang baru ya, Oca ya. Ci Maria pilihnya yang baru ya, Oca. Siapa yang pertama? Yang pertama dari tadi sih Jonathan sama Rainatan. Kalau dipilih Oca boleh nggak yang ketiga? Jonathan jangan lagi. Rainatan belum pernah kan? Rainatan tadi sempat itu mau didis apa udah boleh? Oh, Rainatan tadi enggak. Oh, yang jawab itu yang jawab 12 ya? Iya. Oh, boleh. Ya udah. Boleh. Habis dia baru Bore Oca. Boleh? Oke. Renata baca jawab yang tadi Cici ngomong. Oke. Yang tadi disuruh mulut Cici. Karena suaraku bergema. Karena komputernya bersebelahan ya, jadi ini suaranya bergema. Enggak apa-apa. Oke. Ada di dalamnya, tapi aku tak masuk. Aku jam aja di bawahnya. Saat Yesus mengatakan tali takumnya, orang di pertanyaannya aja beda banget. Yogi kenapa ketawa gitu? Oke, terus lanjut, nggak apa-apa sayang, lanjut. Yang lain boleh jawab saya ya, di bawahnya Ocha ya, itu kan dapat giliran nih. Ini yang terakhir nih. Seru nih. Saya? Nanti. Tadi di chat. Yang lagi jawab itu loh, Renata belum selesai kan jawabannya? Kata-kata ini kadang-kadang suka kita ucapin juga loh, misah, cuman katanya agak mirip dikit lah ya. Jadi kalau sampai lupa, apalagi udah terima komuni, udah nyambut, nggak ngerti perkataan ini, Cici Maria ulang sekali lagi ya. Cici Maria aja hafal ya. Oke? Agak panjang, tapi harus jujur di hadapan Tuhan ya, nggak boleh baca firman Injilnya lagi loh, Ocha.
Ocha nunduk-nunduk ke bawah ya. Oke, karena ini giliran kamu nantinya. Pokoknya nanti Cici kasih jawab pertanyaan yang lain lagi. Lain kali kamu buka sendiri lah. Oke. Udah? Renatan? Sudah? Jawab aku aja? Ayo dong, pasti bisa. Kamu dari tadi kan udah berusaha terus. Oke, pasti bisa. Ayo. Ayo, Rek. Tadi kan udah dikasih tahu, masa lupa sih? Oh ya, asal kamu menjamah jubahnya kan? Nggak tahu. Bisa sembuh. Bukan. Itu siapa sebelahnya sih? Asal aku bisa menjamah jubahnya, aku bisa sembuh. Alah, orang asalku menjabat juga. Sebelahnya siapa? Sebelahnya Renatan siapa ya? Jonathan kayaknya. Ah? Jonathan ya? Iya. Oh, kalian satu handphone berdua, kakak adik? Kakak adik. Bukannya ini pakai komputer, saya ini Joy pakai laptop, Ray pakai komputer. Oh, jadi satu laptop berdua gitu? Bukan, saya pakai komputer, Jojo pakai laptop. Oh, tapi kenapa nyontek-nyontek kan sebelah-sebelahan? Kayak sekolah aja. Oke, Cici Maria dis ya. Oke, mohon maaf ya, Cici Maria dis. Sekarang, tapi Ray, kamu nggak salah 100%. Oke, tolong dicatat ya, Ko Albert. Oke. Ko Albert, udah catat ya, Ko Albert pasti dengar. Oke, thank you. Nah, sekarang kita ke orang selanjutnya yang terakhir. Kalau bisa jawab dengan komplit dan benar adanya. Oke? Ayo, selanjutnya siapa? Terakhir. Ocha. Oke, Ocha. Coba, perkataannya apa? Dan pertanyaan yang dari tadi, dan ada satu pertanyaan di awalnya yang dari tadi dilewatkan, tidak dijawab oleh dua orang teman kamu. Asalkan aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Sorry. Kalimatnya harus hafal mati soalnya. Apa? Ulang. Asalkan aku menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Cici Maria tadi sudah ulang-ulang terus loh. Nah, dia mengalami kesembuhan sesudah Yesus berkata imanmu telah menyelamatkanmu atau sebelumnya? Dia mengalami Sebelum. Oke, jawaban sebelumnya kamu betul ya. Tetapi jawaban yang hafal matinya itu ya, yang gestur dari mulut Cici, kamu tetap salah. Oke? Yang dibawa Ocha siapa ya? Apa? Yang dibawa Ocha. Sesudah Ocha. Belum ada. Jawab saya nggak? Belum ada yang jawab nih. Ayo, Karita, Altalia. Semangat dong. Mana-mana ini semuanya. Biasanya. Boleh saya tidak, Joseph? Tidak, Joseph sudah jawab tadi. Oke? Just wanna get Ayo, yang lain. prize. Cepat. Cleo, Darren. Karita mau hadiah nih beneran. Kayet juga. Masih bingung, itu cuman kayak tahu akhirnya doang. Berarti kamu jujur di hadapan Tuhan ya. Kamu nggak berani buka kitab. Good. Cici suka nih anak binama remaja semua tidak ada yang bohong. Tidak ada yang mencuri-curi. Oke. Ayo siapa yang ingat? Atalia nggak ingat beneran? Terus siapa tuh lagi tuh? Ada Clarence nggak ingat beneran? Cici ulang ya, sekali lagi ya. Semua perhatiin mulut Cici ya. Biarin ada yang dapat nih. Jawabnya di chat ya, teman-teman. Iya, di chat aja ya. Di chat ya. Jawab saya maksudnya. Iya, jawab sayangnya di chat ya.
Cici ulang ya. Oke. Nggak Di kedengeran. chat, di chat. Nggak kedengeran. Nah, kalau kedengeran ya kamu bisa jawab. Kan suruh baca mulut Cici. Oh. Nggak nyambung nih dari tadi, makanya nggak berani jawab ya. Wah, Ci Evelyn mau jawab. Ayo lo. Hadiahnya buat Ci Evelyn nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Clarence tuh, Clarence. Clarence ya? Oke, Ci Evelyn nggak dikasih ya? Oh, si Evelyn. Jangan, enggak, Ci Evelyn bercanda. Enggak, dia nggak dapet. Langsung Dia dapat ngisengin semuanya. doang. Dia ngisengin doang supaya anak-anak pada jawab soalnya. Ayo, siapa tadi di bawahnya? Clarence. Oke, Clarence jawab. Clarence mana? Kok nggak jawab? Clarence. Lo tadi Clarence jawab saya kan ya? Clarence belum di-unmute. Oh, belum di-unmute. Di-mute, di-unmute. Clarence. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ulang sekali lagi. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tadi suara kamu nge-lag, Dek. Kamu ulang lagi, Dek. Sekali lagi, Dek. Sekali lagi aja. Asal aku jamah jubahnya, akan sembuh. Kamu jangan cepet-cepet. Yang pertama bener loh. Tuh, Evelyn bilang masih salah loh. Coba ketik di chat. Nggak boleh lihat Alkitab ya. Aduh, sayang sekali nih kalau hal ini tidak ada yang hafal sama sekali. Padahal misa harus diucapkan pada saat. Miss, tapi saya masih nggak bisa menggunakan Alkitab. Di chat aja, saya Clarence cari di ya, chat. susah. Clarence di chat, coba. Udah. No. Salah, sudah selesai ya. Clarence tetap masih salah. Oke. Yang bisa merangkum semuanya, Carlita, Atalia, mau merangkum semuanya enggak? Pertanyaannya cuma ada 3. Pertama, ya. Pertama, usia anak perempuan yang terakhir yang dikira mati ternyata masih hidup, kata Yesus ya, bukan kata kita, bukan ya. Sebenarnya memang anak perempuan itu bakal mati ya. Usianya berapa? Terus berapa lama si perempuan yang mengalami pendarahan? Berapa lama? Berapa tahun ya? Ini jawabannya sama nih ya. Ini pertanyaan pertama ya. Ini rangkuman. Kalau ada yang bisa jawab, boleh ya. Jawab nanti ngomong saya di situ. Pertanyaan yang kedua adalah ya, yang udah bisa jawab-jawab tadi nggak boleh lagi ya. Yang pertanyaan kedua, tapi kecuali ada yang belum dicatat sama Pak Albert, itu boleh ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa ya, siapa di kasus yang pertama, di kasus pertama ceritain orangnya siapa, yang kasus kedua ceritain orangnya siapa. Oke? Dapat ya? Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh perempuan? Oke, Evelyn, apa yang dikatakan oleh perempuan ya? Perempuan yang sakit pendarahan sehingga membuat dia sembuh sebelum Yesus berkata-kata kepada dia. Ada 3 pertanyaan yang bisa merangkum semuanya. Ada jawaban, ada hadiah yang berbeda daripada yang lain. Oke? Ayo, siapa? Ada yang jawab saya? Ada yang jawab saya? Siapa? Ayo. Ada yang jawab? Ayo. Ini hadiahnya lebih gede nih. Door prize nih, super prize. Imanmu menyelamatkanmu. Engkau mengimani hadiahnya besar. Enggak lah. Anak bina remaja hadiah. Semua memang mau menceritakan siapa Yesus di dalam hidupnya. Oke, melalui Injil hari ini.
Ayo, imannya siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Nggak ada yang jawab nih, sayangnya. Dengerin nggak dari tadi? Kayat nggak mau jawab, Kayat beneran. Cicirin dulu, Kayat dapat hadiah. Ayo, Angel ada nggak Angel? Angel. Atalia Itu mau dapat Ci, hadiah? anaknya lagi di Wisma Atlet katanya takut masuk kan ya, jadi gitu. Oh iya, Angel kena ya? Bukannya Iya, mamanya sama Feli doang? dia juga kena, Ci. Oh, Angel kena juga. Aduh, kasihan amat. Darren. Kena apa, Mes? Yuk jawab ya, Darren siapa? Itu kena COVID. Nanti kita doain ya. Oke, Darren, Edward, ayo dong. Samuel. Ayo, siapa? Galaxy siapa ya? Galaxy. Galaxy A10 siapa tuh? Ayo, tunjukkan wajahmu. Ayo, di sini nggak boleh ngumpet-ngumpetan. Cici kasih waktu 2 menit lagi, kita selesai ya. Nggak ada yang jawab nih, beneran? Gampang banget loh, padahal itu rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu dirangkum doang. Pertanyaannya Siapa tuh yang jawab tuh? Kita jawab. pertanyaannya bingung. apa? Coba. Samuel. Jadi pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, usia dan berapa lama usia perempuan yang dikatakan mati tetapi ternyata masih hidup, kata Yesus. Ya, itu kasusnya yang pertama. Terus yang kedua, perempuan yang sakit pendarahannya udah berapa lama, berapa tahun. Itu angkanya sama. Nah, itu jawaban pertanyaan pertama, oke? Pertanyaan yang kedua adalah kasus yang pertama itu bagaimana ceritain, kasus yang kedua bagaimana ceritain juga, oke? Boleh dibolak-balik ya. Terus ya gitu, yang pertanyaan ketiga, apa yang dikatakan perempuan yang sakit pendarahan itu sehingga dia mengalami kesembuhan? Yang dari tadi itu pada salah tuh. Yang asal kujama bla bla bla. Oke. Siapa tuh? Victor. Nicole mau jawab? Enggak. Ayo dong, di Neymar remaja gimana sih? Dari tadi udah di bolak-balik masih enggak. Maksudnya rangkuman. Siapa yang mau jawab? Carlita mau jawab nggak? Rasanya kayak itu bukan. Si ragu terus cuma tahu jawaban yang pertama doang. Nggak usah ragu. Dicoba aja. Yang pertanyaan kedua masih nggak tahu, tapi kalau yang ketiga itu masih kayak yang tadi salah semua itu masih ada, cuman ragu jawabnya. Coba. Gak berani. Nggak usah ragu, coba aja. Coba. Pertanyaan pertama apa jawabannya? Kalau yang pertanyaan pertama aku tahu. Cuman takut. Jawab. Jawaban pertama tuh 12 tahun. 12 tahun, oke. Terus betul. Yang kedua? Cerita. Itu yang aku nggak tahu makanya. Kasus pertama, kasus kedua. Masa nggak tahu sih tadi? Yang pendarahan itu, yang cewek pendarahan sama cewek satu lagi yang kata Yesus dia hanya tertidur, tidak meninggal. Good, ya. Pertanyaan ketiga, terakhir. Ayo jawab, Lita. Yang asal aku jamah jawabannya aku pasti sembuh. Ulang. Asalkan aku. Cici ulang nih ya. Cici ulang nih ya. Cici ulang nih. Gestur mulut Cici. Asal ku jamah dan pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Enggak, bukan. Pada ngeliatin Cici nggak sih? Cicinya kelihatan nggak sih? Cimaria kelihatan, cuman susah itunya. Yang abis yang jamanya itu nggak terlalu ke otak itu. Perhatiin sekali lagi terakhir ya, udah Cici close. Berarti nggak ada yang dapat hadiah grand prize ya. Nih.
Asalkan aku jama dan itu tadi apa nih? Asalkan aku jama dia dan jubahnya, aku pasti sembuh. Enggak, bukan. Oke, salah. No. Aku punya jama Oke, dan jawabannya beriman. adalah jawabannya adalah asal sama saja jubahnya aku akan sembuh. Saja. Dari tadi nggak ada yang jawab sajanya. Dari tadi nggak jawab ada. Yang kurang-kurangnya itu cuma saja ya. Padahal Cici Maria bilang saja jubahnya. Nah ya. Oke. Jadi grand prize-nya nggak ada yang dapat ya. Tapi Carlita boleh dicatat Albert. Nanti baru kita diskusikan. Oke. Terima kasih. Gitu sih. Sudah tahu ya. Meaningful-nya hari ini adalah iman yang menyelamatkan yang dibawakan Cineneng adalah apa ya? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan iman? Karena kitanya harus yakin dan percaya. Emang grand prize-nya apa? Ya. Siapa tuh yang ngomong barusan? Jonathan. Oke. Peraturan mengikuti Bina Ima Remaja, kalau ada yang lagi sedang berbicara, apalagi para pembina sedang berbicara, tidak boleh ikut berbicara ya. Karena nanti yang lain nggak bisa mendengarkan dan yang lain tidak bisa fokus, oke? Ya, karena kita semua sudah remaja di sini. Jadi, teman-teman, Cici Maria mau kasih tahu untuk Jose hari ini cukup oke, cukup nice ya, tidak terlalu berisi. Kita get the grand prize ya. Tetapi, tuh kan, Cici lagi ngomong, dia ngomong. Tetapi itu masih ada penilaian lagi ya. Jadi kalau misalkan untuk hadiah-hadiah itu akan dilihat juga sikap dan perilaku teman-teman semasa kita di dalam kelas ya. Seperti apa ya? Karena kita juga di Bina Iman ini kalau misal di Bina Remaja ini ada teman-teman kita yang sekolah di negeri itu ada penilaian yaitu sikap, terus itu pendalaman iman ya. Terus ada 3 sih penilaian, yang satu terakhir apa Cici Maria lupa deh ya. Jadi terima kasih, cukup sekian dari Cici Maria, Ko Albert dan Cineneng, Ko Ciogi. Kalau mau menambahkan sesuatu boleh. Kita akan ketemu lagi di tanggal Juli 3 tambah 10 ya berarti ya. Betul nggak? Coba tolong liatin tanggalan, bener nggak? 27, 30. Kok 10 sih? 6 Juli ya? Tanggal berapa ya? Minggu kedua? 11 Juli. 11 Juli ya? Oh, oke. Berarti kita ketemu lagi 11 Juli ya, teman-teman ya. Oke, dengan nanti akan Cici Maria share di grup orang tua dan Cici Maria akan broadcast juga. Oke? Ciogi ada mau nambahin? Ko Albert ada mau nambahin? Cici balikin kepada Ko Albert. Thank you. Nah, grand prize-nya apa? Misteri ya. Grand prize-nya nanti kita akan umumkan secara pribadi. Pokoknya grand prize itu worth it kan dibilangin. Kalau Cimade itu kalau walaupun pertanyaannya susah-susah, tapi nanti pada saat teman-teman tahu hadiahnya, oh worth it. Mantep. Makanya jawab dari tadi kan. Nah, tapi kalau kita biasa games kita kan biasa apa yang kecil-kecil hadiahnya juga sedang-sedang, tapi kalau pada saat pertanyaannya susah, wah udah ketahuan tuh pasti hadiahnya lebih banget daripada itu. Nah, oke. Bentar aku dulu ya. Pin dulu. Oke, sepertinya rangkaian hari ini sudah selesai nih teman-teman. Ada yang udah lapar belum? Aku dari tadi udah krek-krek perutnya ini. Lapar ya? Sama Di aku sini juga. sebenarnya itu jam Apa tuh Jose ya? jam 11. Sama. Oh, Jam 12 pas. Nah, oke. Setelah itu kan tadi udah dengar renungan pembahaman iman Oka Neneng dan juga game soal Cimade. Nah, sekarang untuk penutupan kita mau tutup dengan doa penutup dan malaikat Tuhan. Bentar, aku cari dulu. Oh iya, aku lagi record nih. Ada yang bisa bantu share screen doa malaikat Tuhan nggak ya?
Atau teman-teman ada yang udah hafal? Ada yang mau volunteer jadi pendoa? Pendoa. Doa penutup maksudnya. Doa penutup sama doa malaikat Tuhan. Mungkin Ada? Karlita hafal nggak Karlita? Biasanya Karlita udah hafal tuh. Malaikat Tuhan itu Iya. yang Saya bisa. aku tahu Yang sih. Sabar. diberi kabar oleh Ya, malaikat ya, aku Tuhan. tahu. Tahu ya? Oke, Karlita. Oke. Saya aja, Pak. Nanti teman-teman bisa jawab salam Marianya aja ya. Oke. Oke, yuk. Sekalian doa penutup ya. Yuk. Sekalian doa penutup ya, Karlita habis doa malaikat Tuhan ya. Oke. Sekarang doanya ya. Iya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Doa penutup, Lita. Oke. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Sekarang kami sudah selesai bina iman remaja. Berkati kami selama di rumah ini. Dan semoga kita bisa sehat selalu. Dan terima kasih atas firman yang sudah diberikan tadi. Dan terima kasih juga karena sudah memberikan kita kesempatan ini untuk berkumpul bersama walaupun secara online. Semoga kita bisa berkumpul secara offline lagi ya Tuhan, dan semoga COVID ini akan selesai dengan segera. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sebentar. Jangan leave dulu ya, teman-teman. Kita mau foto bareng dulu. Hampir lupa aku. Yuk, foto bareng dulu. Nah, ini Ikut waktunya yang foto ya? kita melihat. Oh, boleh. Sebentar. Ada Kofidi. Halo Kofidi. Kofidi udah balik lagi? Ya, udah. Oh, ada kok Kofidi. Oke. Thank you, Kofidi. Silakan. Yuk, buka kameranya yuk. Yuk, kita semua buka kameranya. Pak. Saya yang paling keren. Oke. Sudah siap ya? Sudah. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Oke. 1, Gaya bebas. 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, thank you Kofidi. Thank you. Rena, thank you buat teman-teman yang baru. Rena tahu dari ini ya, komuni pertama ya? Ya. Oh, thank you ya buat mami papinya sudah ngingetin Rena sama Jonathan untuk ikut ya. Mantap. Matthew juga dari komuni pertama ya, Matthew ya? Iya. Oh, thank you juga, salam buat papi mami ya. Sudah ngingetin Matthew untuk ikut Bina Iman Remaja. Oke. Terus ajak teman-teman yang lain juga ya. Kalau
Papi ajakin teman-teman yang lain kan berteman sama para orang tuanya ya. Nanti Matthew tolong bilangin Papi Mami WA Cimaria ya. Kan ada di flyer tuh nomor handphonenya. Ada boleh ke Cimaria, boleh ke Cilusia, terserah ya. Karena Cici Maria mau masukin ke grup orang tua yang Binema Remaja, terus ada pengumuman-pengumuman. Tadi kan ada sempat jawab-jawab ya. Oh Matthew belum bisa, nggak ada jawaban tadi ya. Yang Renald tuh juga ya. Pokoknya semua Matthew sama Renald dan Jonathan tolong kasih nomor handphone orang tua ke Cimaria atau Cilusia. Di flyer kan ada ya nomornya kami berdua. Oke. Teman-teman jangan lupa setiap pagi ada teman kita yang namanya Angelina. Dan mamanya tadi lupa Karlita doain, nggak apa-apa. Nanti didoain pribadi masing-masing aja ya. Doain Angelina, teman remaja kita, dan mamanya dan kakaknya itu sedang terpapar COVID ya. Supaya sembuh di dalam kerahiman Tuhan kita. Amin. Ya. Apa Karlita mau doain lagi sekarang? Boleh? Boleh, Ci, boleh. Oh, Aduh, boleh. lupa. Sahabatnya, soalnya sahabat deketnya dia pengen banget. Ya udah kita sekarang coba hening sejenak. Kita doain teman kita sendiri, Angelina. Ya, kalau teman-teman ada, dia selalu hadir ya. Terus dan ada kakaknya Feli dan maminya ya, maminya. Dan kita doakan juga semua teman-teman yang punya mungkin saat ini saudaranya sakit, kena COVID juga atau yang lain nggak apa-apa. Sekarang kita doain dipimpin oleh Karlita ya, khusus untuk doain yang kena COVID. Oke? Yuk Karlita doain lagi. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga teman kita yang sekarang ini sedang terpapar COVID, semoga mereka segera sembuh dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Dan semoga semua teman-teman kita ini terhindar juga dari segala gangguan dan mereka semua sehat selalu. Dan teman kita juga yang kena COVID ini semoga segera sembuh, diberkati terus, dan setelah sembuh semoga mereka juga akan berkumpul bersama kita, melihat kita lagi, mengobrol, berbicara, dan bermain game. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kudus. Amin. Doa seorang anak kecil. Aduh, kita pasti semua terlindungi gara-gara doa Karlita. Thank you ya sayang ya. Doanya dari hati banget. Aduh. Ya udah, oke Koko Albert, boleh ditutup dengan sesuatu yang spektakuler. Waduh, apa nih yang spektakuler nih? Oh, nggak kepikir apa-apa nih. Mungkin Ciyogi ada tambahan? Buat pesan-pesan buat anak-anak? Ada pesan-pesan supaya Iya. jangan lupa sama Ciyogi. Iya. Koko Vidi juga boleh. Koko Vidi juga, karena satu kali kita nggak hadir, teman-teman pada lupa. Saya bingung. Lupa semua langsung. Ya teman-teman, kan udah dengar tadi kan, jangan takut, percaya saja. Tetap jaga protokol, jangan lupa, walaupun kalian pergi-pergi, langsung pulang. Koko sih nggak pergi-pergi kemana-mana ya, emang nggak boleh sih. Nah, usahakan jangan pergi-pergi dulu. Tetap berdoa, jangan lupa misa, jangan takut. Seperti yang Kak Neneng bilang juga, Santa Bernadette dengan iman selalu. Nah, dan Cimade juga bilang, asal ku jamah saja, perkataan itu ya, asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Nah, itu iman yang luar biasa itu sekali. Kak bener tuh, Kak bener. Nah, kan. Nah, kok dapat grand prize nih, jangan-jangan nih. Wah. Nah, ya, dengan iman yang begitu besar kita percaya dan juga jangan lupa jaga protokol karena akal budi kita harus bekerja juga, ya. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa tanggal 11 Juli. 11 Juli. Jam yang Thank you. sama. Bye-bye dengan semua. pembicara yang lebih menarik. Bye. Stay ya. Bye-bye. Bye-bye Jose. Bye-bye. Bye-bye.